Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. izin untuk tampil kembali ya dalam saat ini saya akan membawakan materi tentang trik dan tips tes MMPI 2 ya. Eh, Kenapa sih harus ada trik dan tips gitu? Apa memang sulit atau memang bagaimana? Nanti akan saya sampaikan. Ini sangat bermanfaat sekali bagi yang memerlukan ya. Jadi ini adalah contoh tes MMPI 2 ya. Kata-katanya, kalimatnya seperti ini. Misalnya, aku sering harus berusaha keras untuk menyembunyikan rasa malu ya. Nah, untuk bukunya nanti seperti ini ya, kelihatan ya. Bukunya kecil, kecil judulnya tes MMPI 2. Eh, jadi 567 soal. Saya di sini tidak akan memberikan kunci jawaban, tidak ya, tapi saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang apa itu tes MMPI 2 dan bagaimana sih cara mengerjakannya ya. Ada dua versi ya, tadi versi bahasa Indonesia, ini versi bahasa Inggris. Karena kalau pada jurusan tertentu, instansi tertentu, bahasanya juga bahasa Inggris. Misalnya mau masuk Fakultas Kedokteran Internasional, nanti tes MMP-nya juga dalam bahasa Inggris. Atau mungkin mengikuti sekolah ke luar negeri, atau instansi tertentu, ini tergantung permintaan atau tergantung apa sih yang diujikan ya. Jadi sama, maknanya sama, cuman bahasanya yang berbeda. Karena sebenarnya untuk MMPI 2 ini yang buat di Minnesota gitu ya. Jadi kemudian ditranslasikan ke bahasa Indonesia tetapi sudah divalidasi ya, tentu saja sudah dibakukan seperti itu. Untuk jawaban, lembar jawabannya seperti ini ya. Di 567 soal, di sini ada nomor, ada jawaban plus dan negatif ya. Apa maknanya dan bagaimana cara menjawabnya nanti akan saya jelaskan ya. Di sini identitas harus dijawab dengan lengkap. Tanggal tesnya kapan, namanya siapa, namanya juga harus lengkap ya. Alamatnya di mana, suku bangsanya apa, agama, jenis kelamin penting karena di salah satu tesnya nanti ada istilahnya kayak maskulinitas, feminitas dan sebagainya ya. Tes mulai jam berapa, selesai pukul berapa, seperti itu ya. Kemudian pendidikan juga penting, ya. Pendidikannya apa ya? Tentu saja ini akan mempengaruhi, ya. Karena kalau misalnya pendidikannya S1 gitu kan, tentu tidak mungkin retardasi mental dan sebagainya. Jadi ini memang penting, semua harus diisi lengkap. Hasilnya seperti apa? Salah satu hasilnya nanti seperti ini ya. Jadi eh, dilihat sikap terhadap tesnya, respons dan mengisi seluruh tes dengan lengkap. Cukup konsisten dalam merespon materi ini adalah salah satu contoh. Jadi nanti kelihatan ya, peserta tes itu menjawabnya lengkap nggak? Dijawab semua nggak? Gitu kan? Konsisten nggak sih gitu kan dalam menjawabnya gitu? Melaporkan apa adanya atau tidak? Nah, misalnya berusaha menunjukkan kesan yang baik dalam tes. Jadi nek basa Jawane itu diapik-apik gitu, awake di bagus-bagusin. Nah, seperti itu nanti ketahuan ya. Atau responden itu berlebihan dalam menanggapi pernyataan dalam tesnya. Nanti akan skor validitasnya berapa? 0, 1 atau artinya tes ini nanti valid apa enggak kesimpulannya. Kalau valid berarti bisa diinterpretasi. Kalau tidak valid berarti tidak bisa diinterpretasi karena itu bukan menggambarkan dirinya yang sebenarnya. Ya. Kemudian ada indeks kapasitas mental, potensi kerjanya bagaimana, kemampuan adaptasinya bagaimana, adakah kendala psikologis, adakah perilaku yang berisiko, bagaimana integritas moralnya nanti sehingga akan muncul indeks kapasitas mentalnya seperti apa. Kemudian ada juga profil klinis. Profil klinis itu setara klinisnya seperti apa? Apakah dia ada gejala somatik yang berlebihan, misalnya pada psikosomatis, gejala klinisnya itu menonjol, atau ada gejala depresi, atau gejala cemas, atau mungkin ada problem keluarga dan sebagainya itu nanti akan muncul ya, Jan.
Kemudian indeks kepribadian dasar. Bagaimana keterbukaan pikirannya, bagaimana keterbukaan hati, apakah dia introvert, apakah dia ekstrovert, apakah dia ada tekanan, apa ada kecemasan-kecemasan itu nanti akan muncul di hasilnya. Dengan syarat mengerjakannya dengan valid, dengan apa ada. Jadi apa sih pengertian MMP2 ini? Jadi MM2 adalah Minnesota Multipasic Personality Inventory. Jadi sifatnya inventory. Inventory itu artinya responden atau mengerjakan sendiri, dibaca sendiri, ya, diinterpretasi sendiri. Ini hanyalah sebuah tool yang diolah oleh sistem komputer. Jadi kita atau psikiater yang mengolah itu tidak mencocokkan satu persatu, membaca jawabannya, membaca soalnya enggak. Jadi dimasukkan ke sistem, nah nanti akan keluar hasilnya secara otomatis. Jadi peserta tidak perlu malu ya, karena tidak baca. Ini sifatnya objektif ya, harus objektif karena tergantung dari ini apa adanya harusnya. Dan keakuratannya sudah diteliti di berbagai belahan dunia 99%. Ini terdiri dari 567 soal yang harus dijawab dalam kurun waktu yang terbatas ya. Jadi di sini ini nanti kenapa sih perlu trik ya? Karena waktunya hanya 1,5 sampai 2 jam. Soalnya 567 soal. Coba dibayangkan berarti satu soal berapa detik gitu kan. Nah, kalau kita tidak pinter, kalau tidak bisa manage, maka nanti tidak akan selesai gitu kan. Tulisannya kecil, bukunya kecil, lembar jawabannya juga hanya satu lembar. Nah, tetapi ini sifatnya kan sangat personal ya. Saya tidak mungkin bisa membahas 567 soal dalam seminar ini ya. Kalau mau mencoba dulu, mau tes MMPA, nanti sekalian konsultasi bisa ke Geria Jiwa. Ya. Jawabannya di sini sebenarnya gampang ya, 567 soal itu jawabnya tinggal ya atau tidak. Tidak ada yang lain ya, tidak boleh kosong. Nah, itu ya. Siapa sih yang membutuhkan ya? CP. Sebenarnya yang membutuhkan ya tergantung yang minta gitu kan. Artinya kita sendiri mau screening, mau tes MMPA tidak ada yang minta, nggak apa-apa, bisa aja sah-sah aja gitu kan. Nah, tapi biasanya yang membutuhkan itu adalah CPNS. Misalnya dari CPNS mau ke PNS tuh ada tes sehat jiwa, tes rohani, tes MMPI ya. Masuk Fakultas Kedokteran ya. Ini anak-anak SMA kelas 3 yang mau masuk FK udah harus mulai siap-siap tes MMPA 2. Jadi tentara, mau naik jabatan ya, mau daftar spesialis, mau ambil profesi notaris, maupun petugas haji, dan lain-lain, tergantung permintaan institusi ya. Jadi semua bisa ya. Jadi MMPA 2 ini eh, suatu alat tool untuk screening ya, untuk mengetahui apakah kita itu ada kendala atau psikopatologi gangguan jiwa ya, berat, nah seperti itu ya. Syaratnya apa ya? Tentu saja harus bisa membaca ya, karena memang ini pertanyaan-pertanyaan berupa soal tamat SD, IQ-nya normal. Kalau IQ-nya tidak normal, tentu tidak bisa mengerjakan. Sehat ya, baik secara fisik maupun secara keseluruhan gitu ya, tidak panas, tidak sedang diinfus dan sebagainya, dan tidak mengalami gangguan jiwa berat ya. Misalnya kalau schizofren kan tidak mungkin bisa mengerjakan tes MMPI 2. Nah triknya ini, jadi secara pokok hanya ada 6 ya. Yang pertama adalah pahami petunjuk soal. Yang kedua jujur, jangan dibuat-buat. Yang ketiga konsisten. Yang keempat semua dijawab. Jadi tidak boleh ada yang kosong. Sungguh-sungguh. Yang keenam adalah memperhatikan atau memahami pertanyaannya. Ya, bahasa pertanyaan di MMP 2 berbeda dengan bahasa yang lainnya. Ya, yang pertama adalah pahami petunjuk soal ya. Jadi jawablah setiap soal itu sejujur-jujurnya dan sesuai keadaan Anda saat ini. Bila Anda tidak menjawab apa adanya, maka akan terungkap nanti ada nilai validitasnya tadi ya. Yang kedua, bila pernyataan tes itu sesuai dengan keadaan Anda, maka silanglah atau lingkari ya, lingkarilah kotak ya atau lingkaran ya. Jadi dibuletin pada lingkaran ya. Kalau tidak sesuai, tidak. Ya, seperti itu sebenarnya gampang aja sih. Ini kayak tebak-tebakan aja, nggak perlu dipikir. Jadi apa yang pertama kali muncul, apa yang kita rasakan itu ya
benar ya. Kalau semakin dipikir akan semakin pusing dan itu mungkin malah salah. Aku sering merasa kepalaku sakit. Sering nggak sih kita sakit kepala? Kalau enggak ya, ya udah. Kalau sering sakit kepala ya, ya siap itu. Gampang ya. Tapi perhatikan juga kalimat negatif. Aku tidak cepat lelah. Kalau memang tidak cepat lelah, jawablah ya, seperti itu. Pada waktu menjawab itu harus disesuaikan betul-betul ya. Jawabannya itu harus sinkron ya. Kita menjawab pertanyaan nomor 10 ya kita lingkari nomor 10. Seperti itu jangan sampai gesek. Kalau gesek nanti akan pengaruh ke semuanya atau ke interpretasinya. Bila pernyataan itu tamak membingungkan ya dijawab yang paling sesuai dengan keadaan kita saat ini gitu ya. Nah, di sini memang banyak ya dari tes MMPA ini ada yang keterangan waktu ya, ada yang sering, kadang-kadang, jarang, hendaklah dijawab sesuai dengan frekuensi yang dirasakan ya. Nah, apabila sudah selesai, masih ada waktu, cobalah diperiksa ulang. Adakah nomor yang terlewatkan atau mungkin belum dijawab atau mungkin dilingkari semua? Nah, bisa kita revisi. Yang terpenting dari semua jawaban ini adalah harus santai tetapi serius ya. Ya, jujur, jujur pada diri kita sendiri ya. Jadi apa yang kita jawab itu sesuai dengan apa yang terjadi pada diri kita sendiri, apa yang kita rasakan. Bukan berdasarkan norma, bukan berdasarkan apa yang seharusnya ya. Jadi jawabannya hanya dua, ya dan tidak. Ya, karena tadi sejak awal kalau tidak jujur akan terungkap ya. Nah, ini sesuai dengan hati nurani atau tanpa dipikir. Jadi kayak spontan ya, kayak spontan. Saya suka majalah teknik. Lah, kita suka apa enggak? Kalau suka iya, kalau tidak suka ya tidak. Seperti itu. Satu pertanyaan jawaban bisa berbeda antara satu orang. Jadi tidak ada jawaban yang sama ya. Baca sekali saja ya, semakin dipikir akan semakin ya, pilih mana yang paling sesuai dengan. Dan di sini antara satu dengan yang lain itu soalnya saling berkaitan ya. Kadang diulang, kadang dibalik gitu kan. Jadi memang tidak perlu menghafal soal dan dijawaban. Nah, yang kedua harus konsisten ya. Harus konsisten pertanyaan dan jawabannya itu dari depan sampai belakang tuh harus konsisten. Misalnya, aku adalah orang yang tidak mudah bergaul ya. Pertanyaan di depan seperti itu. Aku adalah orang yang mudah bergaul. Itu kan humble gitu ya, gampangannya ya, ramah gitu ya. Tapi di belakang ada pertanyaan, aku mudah mendapat teman baru. Kita jawab tidak atau negatif. Ini kan tidak konsisten. Harusnya kalau orang yang mudah bergaul, yang mudah mendapat teman baru kan. Seperti itu. Ada juga pertanyaan yang dibalik. Ya, aku sering merasa kepalaku sakit. Kita menjawab iya waktu itu ya. Aku jarang sakit kepala. Karena kita sering merasa sakit, berarti jarang kan salah ya, tidak. Jadi ini konsisten ya, contoh yang konsisten. Jadi sama dari depan sampai belakang. Untuk contoh pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan yang mirip ya. Aku merasa selalu bahagia, ya. Kita menjawab iya. Terus pertanyaan di berikutnya, aku sangat jarang mengalami perasaan sedih. Kita jawab tidak. Konsisten kan, selalu bahagia, jadi jarang sedih seperti itu. Jadi ini udah benar ya. Next. Nah ini apa namanya tipe-tipe atau contoh-contoh pertanyaan ya yang menggunakan waktu ya. Jadi sering. Jadi untuk waktu itu memang harus kita pertimbangkan ya. Harus kadang-kadang apa namanya, jadi kalau diurutkan itu yang kalau di persentase ya selalu itu berarti 100%, mesti ya, mesti. Terus yang kedua adalah biasanya itu 90% ya. Sudah menjadi kebiasaan hampir 100% begitu kan. Kemudian sering itu 70% ya. Di sini ada kata sering. 70% itu sering. Kemudian 50% itu kadang-kadang itu sok-sok ya, sok-sok. Nah, 10% jarang, kemudian yang tidak pernah itu berarti 0%. Jadi
kalau dibuat grafik itu urutan yang paling sering, yang paling banyak itu adalah selalu, kemudian biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Itu diperhatikan ya. Jadi itu memang harus diperhatikan untuk soal pertanyaannya. Misalnya seperti ini. Orang tuaku dan anggota keluargaku sering menyalahkan aku, gitu. Sering itu berarti di sini 70%. Lebih banyak menyalahkan daripada tidak, seperti itu ya. Kadang-kadang tuh 50-50 ya. Kadang-kadang aku menjadi begitu marah dan kecewa dengan kecewa, sedangkan aku tidak tahu penyebabnya. Jadi eh, sok-sok ngerti penyebabnya, sok-sok enggak. Nah, seperti itu. 50-50, 50%. Jarang, misalnya. Jarang itu tadi sudah saya jelaskan 10% ya, jadi sedikit, lebih sedikit dari kadang-kadang. Aku jarang sekali sakit kepala. Jadi dalam 10 hari misalnya ya, kita sakit kepala atau sebulan itu paling sakit kepala sekali. Nah, itu jarang. Aku jarang bertengkar dengan anggota keluargaku. Ya. Jarang itu berarti ini era kepepet banget ya bertengkar, nah seperti itu ya. Tidak pernah tahu berapa kali ya. Di sini ada keterangan waktunya. Beberapa kali dalam seminggu ya seperti itu. Ada juga kalimat negatif. Tidak setiap orang yang aku kenal aku menyukainya. Tidak semua orang ya aku menyukainya. Nah, kalau kita memang kita tidak suka dengan semua orang ya dijawab. Jadi satu kalimat belum memberi makna, nanti digabung dengan kalimat-kalimat berikutnya. Ya. Biasanya gitu ya, ada akhir-akhir ini, ada selalu, hampir setiap hari lebih suka atau sekali-sekali. Sekali-sekali aku tertawa juga mendengar apa cerita porno. Kalau dipikir banget, aku rasa senang banget sih kalau tapi sekali-sekali boleh lah gitu. Sekali-sekali itu biasanya pada orang normal seperti itu gitu. Jadi nggak apa-apa kita jawabnya gitu. Seperti itu. Nah, masalah yang sering terjadi itu apa ya pada orang yang mengerjakan tes MMBA ini? Yaitu setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang pokoknya yang penting aku lulus, itu tak gawe apik-apik, tak jawab, pilih yang baik semua, sesuaikan dengan norma. Ya, itu malah muncul nanti jadi tidak valid, gitu, karena tidak sesuai dengan apa ada. Yang kedua grogi ya, grogi ternyata soalnya agak banget bingung gitu ya. Ya 567 soal loh ya, itu kalau kita nggak konsentrasi, kalau nggak tenang ya kadang-kadang hasilnya tidak bisa dengan baik. Bingung atau salah input karena soalnya banyak. Nah, tadi sudah baca soal nomor 500, kita nyoreknya baru 499. Nah, salah input itu nanti juga akan menaruh. Nah, sebagian besar menganggap bahwa tes MMPE 2 ini nggak penting. Lah apa pasti aku ya lulus, aku kan orang normal. Nah, belum jaminan ya. Kalau kita menganggap tidak penting, otomatis nanti kita mengerjakannya asal-asalan. Dalam pokoknya ya semua, tidak semua atau ngitung nih gitu ya. Ini ya, ini tidak. Nah, seperti itu. Itu nanti pasti hasilnya tidak valid ya. Di atau asal coret ya, itu tadi ya. Atau terlalu dipikirin. Kalau orang yang obsesi kompulsif, orang yang perfect, itu kadang-kadang ya seperti itu. Malah terlalu dipikir, terlalu dipertimbangkan, malah nggak selesai-selesai atau mungkin bahkan tidak dia selesai. Karena satu orang dipikir lagi gitu. Padahal sebenarnya simpel. Apa yang muncul di pikiran pertama kali, apa yang dirasakan, itulah jawaban yang sebenarnya. Ya. Terus mungkin kesalahan yang sering terjadi juga kurang hati-hati atau kurang konsentrasi. Nah, dalam waktu 2 jam 567 soal kita bacanya aja kadang masih, jadi kalau disambi dengan yang lain tidak bisa, jadi memang kita harus konsentrasi tapi rileks, santai, jujur dah gitu. Kalau jujur pasti konsisten, kalau nggak jujur pasti tidak konsisten. Hasilnya nanti kesimpulannya seperti apa ya, jadi di sini psikiater itu nanti hasilnya bahwa dalam tes ini tidak ditemukan psikopatologi yang bermakna atau ditemukan psikopatologi.
Nanti perlu juga di cross check dengan cara untuk diterima atau tidak itu tergantung dari institusinya ya. Kita menyimpulkannya seperti itu. Jadi bukan ini tidak boleh diterima, ini diterima enggak ya, tapi ini valid atau tidak, valid atau invalid, ada psikopatologi atau tidak, apakah ada depresi, nah seperti ya. Nah ini kalau over reporting, jadi melebih-lebihkan gejala atau menampilkan yang sebenarnya dia tuh hanya keluhan fisiknya tuh enggak harus dipikirkan banget sih, enggak perlu dikhawatirkan banget sih, tapi menjawabnya dengan dilebih-lebihkan. Nah, seperti itu. Atau merendahkan diri. Jadi menyembunyikan gejala, jadi tidak dilaporkan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Kalau memang ingin mencoba bisa datang ke Gria Jiwa. Ya karena ini sifatnya sangat personal ya. Jadi soal yang sebanyak itu saya tidak bisa mengupas semuanya. Saya hanya menyampaikan prinsip-prinsipnya aja ya. Terima kasih sebagai akhir penutup kata. Kalau ingin bahagia, ingat Gria Jiwa Bahagia. Ada kasus jiwa, ingat Gria Bahagia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Silaturahmi terjaga dengan Gria Bahagia. Insya Allah sehat jiwa dan raga. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.